Salam logis dimanapun Anda berada. Semoga kita sehat selalu dan murah rezeki. Ini mohon maaf, saya mau membuka trik sebuah benda atau senjata jimat ada di dalam bambu. Jadi bambu utuh kayak gini dibelah, ada suatu benda di dalamnya, mungkin ake atau keris atau senjata lainnya lah yang model tipis-tipis itu. Bukan maksud merendahkan keris itu budaya kita, budaya leluhur. Kalau kita koleksi itu bagus-bagus juga, bahwa kita punya kebanggaan tersendiri, tapi disalahgunakan kebanyakan. Nah, itu orang-orang yang sebenarnya jahil, berpura-pura jadi pawang atau paranormal, sebenarnya berawal dari kebohongan. Kalau yang keris antik itu bagus, itu juga mahal. Kalau ini yang saya buka itu yang model tipuan. Jadi bambu dibelah, ada suatu benda di dalam yang katanya ada kodam atau gimana lah, intinya sakti gitu. Itu prosesnya gini. Jadi bambu yang masih seumuran segini, nah kurang lebih 1 meteran lah, itu dia masih lentur dan getah benihnya masih banyak. Jadi kalau dibelah 30 cm sampai 40 cm itu masih bisa menyatu lagi kalau diketake karet ini. Jadi dibelah, terus nanti dicongkel pakai 2 pisau yang kuat itu, terus dimasukkanlah sesuatu yang dimaksud, dimasukkan terus diikat karet bungkus plastik biar getah beningnya itu enggak campur dengan air hujan atau embun. Kalau kena air kan enggak jadi nyatu. Nah, umur si bambu ini kan 4-5 bulan. Nah, di waktu proses menunggu itu mereka membuat drama-drama atau sebuah intinya mengatur rencana lah. Kebanyakan merekrut mereka yang dipandang percaya mistis-mistis itu diakrabin, sering ditraktir, sering diajak ngumpul. Dan letak bambu yang diperencanakan di tebang ini kebanyakan nggak jauh dari tempat nongkrong, pos kamling atau warung kopi. Karena di waktu penebangan itu ada sesi terakhir, yaitu sebuah nyala terang di sebuah kerumunan bambu itu, tapi agak jauh dari nongkrong, karena kalau terlalu dekat nanti orang lari masih nyala. Nah, itu kalau sekitar 200-300 meter itu kan orang mau nengok itu butuh tempo lah. Itu yang nyala itu sebenarnya bukan suatu yang jatuh dari langit, enggak. Itu kan obat nyamuk bakar itu kan kalau dilembabkan terus bisa diluruskan nanti bisa dihitung sekian senti sekian jam plus berapa menit, bisa dihitung seperti pengukur waktu. Nah, itu terus di ujung yang dimaksud nanti diikat dengan korek api, pental korek api itu beberapa berkeliling, terus ditimbuni sama kembang api tetes. Kalau di Jawa namanya kembang api tetes. Kembang api pijer itu kan seperti nyala las, terang banget itu. Nah, itu drama mereka gimana nanti, intinya proses dramanya seperti itu. Jadi yang nyala itu bukan dari langit, tapi nyala buatan dan dikasih waktu. Nah, setelah dibelah atau dipotong, itu pun berbagai drama. Intinya dia sangat sadis lah, sampai berani ngundang tukang doa, kampung-kampung sekitar dekat dengan bambu itu diundang. Kalau di tempat yang namanya bancaan,
Itu intinya mereka sadis, berbagai drama supaya biar tenar, biar jadi sebuah mungkin arahnya pengobatan alternatif yang jampi-jampi wah pakai tangannya gini-gini, itu banyak kan gitu. Nah itu masalah pengobatan ini sebenarnya trik baru. Kalau yang lama-lama mungkin udah terbedah. Jadi trik baru pakai kelapa. Ya, diawali dari mungkin pasien itu suruh nunduk di sebuah bejana atau ember, itu kan nunduk, napas lewat mulut, muntahkan energi negatif dan lain-lain, alasannya gimana, ini suruh muntahkan. Tidak perlu orang sakit, kalau orang sehat pun kalau nunduk napas lewat mulut itu lama-lama mual, muntah juga, nggak perlu orang sakit juga muntah. Setelah kehabisan isi perut, di lambung kalau habis itu ada rasa bau logam. Jadi setiap orang muntah itu kalau sudah kehabisan isi perutnya bau logam, itu semuanya orang. Nah itu kalau sudah bilang kok bau logam ya, kalau orang Jawa namanya kok mambu besi. Nah itu baru trik dijalankan yang ini. Oh itu kena ya, intinya di penggawe kena santet atau gimana, terus nanti dibukalah yang ini. Tapi temponya bukan satu saat itu, besoknya atau tempo berapa hari setelahnya diambil santetnya. Pasti bukanya di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan langsung ketahuan triknya. Karena dia masukkan benda yang dikeluarkan itu dari sini maksudnya, entah itu paku atau gimana atau benda-benda lain lah yang dikira dari santet. Ini kan dibuka gampang, kalau masih muda loh, dibuka gampang, cerak. Terus nanti dibor, dimasukkan benda yang dimaksud, dipantek pakai kayu, dikeringkan pakai lap, ini tempelin lagi pakai lem cair itu. Nah, nanti kalau Anda lihat atau dengar ada orang sakit disembuhkan dengan katanya kena santet atau gimana, terus medianya pakai ini, langsung minta kelapanya, jangan takut. Ini langsung silahkan tarik, nanti langsung kelihatan. Atau mungkin ketinggalan waktu, sudah terlanjur diobati, dia mau pulang. Biasanya ini kalau setelah dibuka di sini, dituang, ada sesuatu keluar selain air kelapanya, ini cepat-cepat dimasukkan ke kresek, biar nggak kelihatan ini, biar nggak ada yang ngecek. Jadi setelah dibuka, keluarkan, pura-pura bersihin, makanya takut kotor, bersihin. Nah sini dimasukkan kresek, karena keburu ketahuan ininya. Nah itulah tiban-tiban para dukun-dukun baru, dukun anyaran. Kalau di tempat saya dukun anyaran arahnya kayak gini. Kalau dukun lama pakai telur, pakai apa itu kan sudah pada kebuka triknya. Jadi trik baru. Itu para dukun-dukun itu belum tentu, ya mungkin sebagian udah tahu tekniknya, kunyah beling, tapi sebagian besar belum tahu. Ini saya tanpa ilmu apa-apa berani kunyah kayak gini. Ini asli ya. Kalau mau cari saya ini wajah saya, si para dukun. Saya cari gampang ini di Solo, banyak yang kenal saya ini. Kalau mau marah cari saya.